Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token meme populer kedua yaitu token Shiba Inu. Dimana sekarang ini ada beberapa updatean terbaru mengenai token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market masih tetap bullish. Di sini Bitcoin masih mengalami kenaikan 0,41%. Ada Ethereum, Solana, FTT, Aptos, EJIC, Luna Classic dan beberapa altcoinnya pun ini lebih cenderung mengalami kenaikan. Dan termasuk dari token Shiba Inu yang bakalan kita bahas hari ini. Dan Shiba Inu pun masih mengalami kenaikan 4,71%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Shiba Inu. Nah, untuk kondisi chart dari token Shiba Inu sendiri ya mungkin ini sudah hal menjadi biasa gitu ya, di mana dengan Bitcoin mengalami kenaikan di sini dengan beberapa altcoin pun ikut terkerek naik dan melihat dari kinerja token Shiba Inu ini cukup rilis sekali ya dari segi kenaikannya. Walaupun per hari ini agak sedikit koreksi tetapi dalam sebuah harga dia masih tetap meningkat ya atau mengalami kenaikan kisaran hampir 5%. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa informasi yang bakal gua sampaikan buat para arbi-arbi dari token Shiba Inu dan di sini pun kita akan sedikit mengulas lebih dalam terkait blockchain layer 2-nya dari Shiba Inu yaitu Shibarium. Loh Bang, kok bahasnya Shiba Inu terus? Kok bahasnya Shibarium lagi, Shibarium lagi? Padahal Shibarium ini belum dirilis. Oke, jadi di sini gua akan sedikit memberikan sebuah pandangan bagaimana cara kerjanya dari blockchain Shiba Inu ya, yaitu Shibarium. Nanti kita bakal ulas lebih mendalam nih. Dan bukan hanya sekedar dari berita Shibariumnya saja, di sini pun ada beberapa updatean yang lainnya ya. Dan tujuan dari Shibarium ini dibuat itu untuk apa? Jadi di situ ada salah satu announce ya, ataupun ada salah satu pernyataan dari pengembang utamanya Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama. Jadi kira-kira bagaimana pernyataannya nanti kita bakal bahas juga. Oke, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama di sini gua masuk dulu ke dalam media CoinGap.com di mana di sini ada sebuah informasi terkait dari token Shiba Inu. Oke, jadi di sini ternyata Shiba Inu itu masuk ke dalam peringkat kedua dalam proyek kripto paling aman. Nah, jadi kalian bisa memastikan bahwa si token Shiba Inu ini adalah salah satu token meme yang paling aman ya dan dia juga menduduki di peringkat kedua. Di mana kira-kira si Shiba Inu ini mendapatkan peringkat kedua ya. Jadi di sini Shiba Inu mendapat peringkat sebagai proyek kripto paling aman kedua dalam laporan papan peringkat keamanan Web3 oleh Certik. Nah, jadi di sini yang memberikan peringkat terhadap token Shiba Inu dari segi tingkat keamanannya adalah Certik. Certik ini adalah salah satu audit yang paling besar di dunia. Jadi sekelas audit Certik saja memberikan peringkat Shiba Inu ini di dalam daftar nomor 2. Jadi di sini untuk Shiba Inu gua rasa buat kalian yang mau hold Shiba Inu untuk tujuannya adalah investasi, yang benar-benar investasi itu ya untuk jangka panjang. Dan gua rasa Shiba Inu ini masih agak sedikit worth it lah ya untuk kita investasikan dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Ya mungkin ketika untuk kalian memiliki tujuan Shiba Inu akan kalian tahan sampai dengan 5 tahun ke depan ya gua rasa itu pun masih sangat worth it ya. Tetapi di sini gue juga tidak bisa memastikan apakah Shiba Inu akan tetap bertahan sampai 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan ya. Untuk sementara saat ini, informasi dari tingkat keamanan yang telah diangkat oleh Certik sendiri ya Shiba Inu ini adalah salah satu token meme yang sangat aman sekali karena di sini menduduki di peringkat kedua. Nah, itu bisa kalian pertimbangkan kira-kira ini kalian ingin menghold dari token Shiba Inu ini dalam berapa tahun ke depan ya. Itu kalian silakan pertimbangkan baik-baik. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari media Cointelegraph.com terkait perilisannya Shibarium ataupun blockchain layer 2-nya Shiba Inu. Namun dari segi update dan ataupun informasi yang ada di media Cointelegraph.com ini gua tidak akan membahas semuanya. Jadi yang akan gua bahas itu terkait informasi lebih pentingnya saja. Jadi di sini yang menurut media Cointelegraph.com itu pengembang Shiba Inu akan meluncurkan beta jaringan Shibarium layer 2. Ya intinya di sini ada sebuah updatean lah ya mengenai perilisan dari blockchain Shiba Inu layer 2-nya yaitu Shibarium. Namun isi yang ada di Cointelegraph.com itu di sini hanya sedikit saja yang gua bakalan ambil gitu. Jadi di mana dari pengembang utama Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama, dia telah menjelaskan ya bahwa di sini tuh kalian harus memiliki dari tingkat kesabaran ya.
Nah, di sini jadi kesabaran adalah kuncinya dan beberapa melihat Sibarium sebagai alat pemompa harga. Tetapi itu bukanlah fokus proyek dan tidak pernah demikian. Nah, jadi kurang lebih yang telah dinyatakan atau yang telah diungkapkan oleh salah satu pengembang utama Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama dengan meluncurkannya dari blockchain Sibarium ini ya atau lapisan 2 dari Ethereum, bahwa dia itu dari segi pemompaan harga bukanlah salah satu tujuan utama dari Sibarium ya. Karena di sini ya mungkin dari Satoshi Kusama meluncurkan Sibarium untuk memberikan beberapa solusi, evolusi dan beberapa yang lainnya gitu yang ada di dalam blockchainnya Shiba Inu. Tetapi di sini mungkin dari Satoshi Kusama dia ingin memastikan gitu beberapa komunitas dan juga army-army Shiba Inu, jika kalian memikirkan bahwa Sibarium ini adalah salah satu alat untuk memompa dari segi kenaikan harga token Shiba Inu, berarti pikiran kalian salah. Namun menurut gua tidak menutup kemungkinan walaupun memang dari Satoshi Kusama telah mengungkapkan hal seperti ini, tetapi gua rasa Sibarium masih akan tetap nanjak dalam sebuah harganya ketika dari Sibarium ini dirilis. Kenapa gue bisa memastikan hal seperti itu? Kenapa gue bisa berbicara seperti itu? Nah, jadi informasinya ada di berita yang satunya lagi. Nah, jadi kurang lebih beritanya itu datang dari sini, di mana ini adalah salah satu updatean secara resmi dan ini berita yang sangat valid sekali yang telah dirilis atau yang telah di-announce oleh tim di balik token Shiba Inu. Oke, di sini pengantar Sibarium jaringan layer 2 Shiba Inu. Nah, di sini kita bakal bahas lebih mendalam ya terkait bagaimana cara kerjanya dari Sibarium dan apa itu blockchain layer 2. Nah, jadi di sini banyak sekali poin-poin penting ya yang bakal kita bahas nih di sini, nanti buat teman-teman juga bisa kalian baca-baca ya dalam sebuah artikel ini, itu ada di akun Twitter resminya Shiba Inu Token, kalian bisa baca-baca. Takutnya gue agak sedikit ada kesalahan dalam segi pembahasan gitu ya. Nah, jadi di sini poin pentingnya adalah apa itu Sibarium. Oke, jadi di sini Sibarium mulai menjadi blockchain lapisan 2 yang kuat dan evolusi transisi ke ekosistem Shiba. Lapisan 2 Sibarium adalah blockchain kolektif yang mengskalakan dan mengundang solusi inovatif dan keamanan ke ruang keuangan terdesentralisasi. Nah, dari sini pun kita harus bisa menyimpulkan ya bahwa dari Sibarium ini adalah salah satu solusi dan juga inovasi ya dari segi tingkat keamanan di ruang keuangan yang sangat terdesentralisasi yaitu terpusat. Jadi di sini untuk Sibarium itu adalah salah satu lapisan layer 2 yang kuat dan juga evolusi transisi ke ekosistem Shiba Inu. Dari mana blockchain Shiba Inu ini adalah diambil dari blockchainnya Ethereum. Jadi untuk Ethereum itu adalah salah satu blockchain lapisan pertama dan dari Sibarium ini adalah lapisan keduanya dari Ethereum. Dan untuk blockchain ini berjalan di atas blockchain Ethereum yang digunakan oleh token ekosistem Shiba Inu, di mana di situ ada 3 token. Yang pertama ada SHIB, ada LIST, dan juga BOND. Blockchain layer 2 memberikan manfaat skalabilitas, waktu transaksi lebih cepat, biaya lebih rendah, dan kerangka kerja pengembangan yang diperluas. Oke, jadi di sini poinnya sangat full banget gitu ya. Jadi untuk dari Shiba Inu ya ataupun blockchain layer 2-nya dari Ethereum yaitu Sibarium. Jadi untuk Sibarium ini di mana di sini ada memiliki 3 token yang sudah ada di dalam ekosistemnya Shiba Inu, jadi tertera dari Shiba Inu, LIST, dan juga BOND. Dari blockchain layer 2 ataupun lapisan 2-nya dari Ethereum ini yaitu Sibarium yang akan diluncurkan oleh Shiba Inu ya, di mana dia juga akan memberikan beberapa manfaat dari skalabilitas. Nah, dari skalabilitas ini kan kita variatif, ada yang skalanya kecil, ada juga skalanya yang besar. Dan di sini dari segi waktu itu akan lebih cepat ketika kalian menggunakan blockchainnya Shiba Inu atau lapisan 2-nya dari Ethereum ya, yaitu Sibarium. Dan dari segi biaya itu akan lebih rendah. Dan yang ketiga juga dari kerangka kerja pengembangan yang akan lebih diperluas lagi. Jadi tujuan dari Sibarium ini dirilis untuk menjadikan sebuah wadah ya dari beberapa kalangan retail. Kita tidak bicara beberapa investor berkantong tebal, tetapi di sini dari sisi Sibarium ini untuk memfasilitasi dari beberapa kalangan retail ataupun investor-investor retail seperti gua contohnya, gua tidak mampu untuk membayar biaya gas fee ketika gua melakukan sebuah transaksi di blockchainnya Ethereum ataupun layer satunya gitu, dimana ketika kita hanya bertransaksi kisaran $10, $20 itu lebih banyak, lebih besar kita untuk membayar biaya gas fee-nya. Dari Sibarium ini kenapa diluncurkan dan dijadikan sebagai lapisan layer 2-nya dari Ethereum? Karena di sini dia ingin memfasilitasi dari beberapa investor khususnya untuk di kalangan retail. Jadi di sini kita harus bisa memahami bagaimana kerangka kerja, bagaimana kinerja dari Sibarium ya, intinya dari Sibarium ini ingin memfasilitasi dan juga meminimalisir dari biaya transaksi yang ada di blockchainnya Ethereum. Dan bahkan di sini dari segi evolusi Web3 teknologi blockchain mulai menjadi hal biasa, beberapa kendala terbesar untuk pengadopsian arus utama adalah biaya dan juga kecepatan transaksi. Protokol blockchain layer 2 Sibarium dapat melayani area industri yang berbeda seperti metaverse, inovasi Web3, dan game. Ini terutama disebabkan oleh kerjasama skalabilitas
dan batasan kinerja jaringan blockchain yang ada saat ini. Nah, jadi di sini poinnya udah banyak banget ya, kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Jadi bagaimana cara kerja Shibarium dan bagaimana manfaatnya dari tingkat scalability-nya, dari biaya gas fee-nya, ini semua sudah dibeberkan sekali di sini ya. Kalian bisa baca-baca, dan di sini salah satu dari tujuannya sebagai protokol untuk bekerja di atas jaringan blockchain yang ada, memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih pribadi diproses secara off-chain sambil tetap mengandalkan keamanan blockchain yang mendasarinya. Nah, jadi di sini pun ada sedikit poin penting lagi, di mana kalian ketika kalian menggunakan blockchain dari Shibarium ataupun Shiba Inu ya, yaitu Shibarium. Jadi di sini ketika kalian melakukan sebuah transaksi di dalam blockchainnya Shiba Inu, jadi itu akan masuk ke dalam aktivitas off-chain ya, dimana di sini ini adalah salah satu evolusi dari blockchain Ethereum ataupun dari layer satunya yaitu blockchain Ethereum, dan ini adalah lapisan keduanya, di mana di situ kalian bisa melakukan sebuah transaksi yang cepat, biaya yang lebih murah, yang lebih rendah, tetapi itu masuk ke dalam kategori aktivitas off-chain. Ya, jadi karena memang ini adalah salah satu fasilitas saja gitu untuk blockchainnya Shiba Inu. Walaupun dengan demikian ini hanya sekedar memberikan sebuah fasilitas untuk beberapa army Shiba Inu dan juga untuk beberapa investor khususnya. Jadi di sini kita bisa analogikan Shibarium dan juga Ethereum. Jadi untuk Ethereum layer 1 itu adalah wadahnya, wadah utama atau pabriknya. Shibarium ini dijadikan sebagai lapisan 2 ya, kemungkinan ini bisa dicontohkan atau dianalogikan sebagai cabangnya. Di mana cabangnya ini adalah cabang untuk memfasilitasi dengan beberapa investor retail. Ketika dari beberapa investor retail ingin menggunakan dari blockchain Ethereum namun tidak mampu untuk membayar biaya gas fee, mau tidak mau mereka itu harus menggunakan Shibarium, karena Shibarium ini adalah salah satu solusi gitu ya, dimana dari beberapa investor retail ketika tidak mampu untuk membayar biaya gas fee yang lebih mahal di blockchain Ethereum, otomatis mereka akan mampir ke blockchainnya Shiba Inu yaitu Shibarium. Jadi kurang lebih analoginya sesimpel itu dan semudah itu. Karena yang kita tahu, mungkin kalian juga masih banyak sekali ya yang memang masih mempertimbangkan ketika kalian ingin melakukan sebuah transaksi di blockchainnya Ethereum, di mana masih memiliki biaya gas yang sangat tinggi. Tetapi dengan adanya lapisan 2 dari Ethereum ini ataupun dari blockchainnya Shiba Inu yaitu Shibarium, gua rasa ini akan bisa menjadikan salah satu alternatif untuk investor retail ketika ingin menggunakan blockchain daripada Ethereum. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini apabila dari segi penjelasan gua tidak terlalu kalian pahami, silahkan kalian koreksi, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan di sini pun ada Shibarium untuk merevolusi ekosistem Shiba dan juga ruang kripto. Nah, di sini pun ada pokoknya banyak sekali ya. Jadi di sini apa yang telah gue jelaskan di sini pun sudah dijelaskan kembali. Jadi pada musim panas tahun 2021 biasanya biaya bahan bakar untuk mengadopsi cryptocurrency ataupun NFT non fungible token di jaringan ERC ataupun Ethereum menjadi sangat tinggi, sering menambahkan biaya tambahan $50 sampai dengan 100 US dollar. Di atas pecahan pembelian $15 menjadikannya tidak praktis dan tidak realistis untuk transaksi sehari-hari. Nah, jadi di sini pun udah dijelaskan kembali bagaimana kita harus membayar biaya gas fee-nya, sementara kita biaya transaksinya aja tinggi, namun kita hanya melakukan sebuah transaksi kisaran $15 saja. Tetapi di sisi lain kita harus membayar biaya gas fee 50 sampai dengan $100 ya. Jadi dari Shiba Inu ini udah jelas banget dia ada dijadikan sebagai solusi ataupun alternatif untuk beberapa investor retail ketika mereka itu ingin bertransaksi tetapi menggunakan jaringannya Ethereum ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kenapa di sini gue sangat yakin ketika Shibarium dirilis harga daripada token Shiba Inu akan melambung ataupun akan mengalami kenaikan, walaupun di sini gue tidak bisa memastikan 100% bahwa Shibarium ini ketika dirilis harga Shiba Inu bisa langsung boom, bisa langsung meledak, gue tidak bisa memastikan seperti itu. Namun dengan beberapa artikel yang ada di sini ya, kalian bisa baca-baca lah, intinya gua dapat menyimpulkan semuanya. Jadi gua rasa Shibarium ini adalah salah satu solusi ataupun alternatif untuk beberapa investor ketika ingin menggunakan blockchain dari Ethereum ya, karena Shibarium ini adalah salah satu solusi lapisan duanya dari Ethereum. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari token Shiba Inu. Nah, jadi kira-kira bagaimana tanggapan kalian dengan adanya beberapa informasi dan yang sudah ditegaskan juga oleh salah satu pengembang dari Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama. Walaupun dari Satoshi Kusama telah menyatakan bahwa Shibarium ini bukan salah satu alat untuk memompa dari segi harga token Shiba Inu, tetapi di sini gue bisa jamin sedikit banyaknya yang mungkin sekitar 10, 20, 30, 50% tingginya Shiba Inu masih akan tetap mengalami kenaikan ketika pasca perilisan Shibarium. Walaupun dari Shibarium ini yang bakal dirilis masih dalam versi beta. Karena dimana itu adalah salah satu
project unggulan dari token Shiba Inu dan salah satu juga yang sangat ditunggu-tunggu oleh beberapa komunitas dari token Shiba Inu. Dan dari beberapa penjelasan yang sudah gue sampaikan buat teman-teman semua, silahkan kalian pertimbangkan, silahkan kalian amati, kalian cermati. Apabila penjelasan gue kurang begitu jelas untuk kalian pahami, silahkan kalian masuk ke websitenya, silahkan kalian baca-baca di sana, pahami sendiri bagaimana alur dan bagaimana cara kerja dari Shibarium ketika pasca Shibarium ini sudah dirilis dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kurang lebih itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.